Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahu muttafaqun alaih. Bapak pengurus yang saya hormati, Bapak Ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah salat maghrib dan insyaallah jemaah salat isya rahimakumullah. Tentu tidak bosan-bosan kita ucapkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai saat ini kita masih hidup, kita masih sehat lahir batin, sehingga kita bisa hadir ke dalam masjid ini dan telah selesai melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Kemudian sambil menunggu masuknya waktu salat isya, alangkah lebih mulia kita luangkan waktu hadir dalam majelis ilmu, majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu orang yang hadir dalam majelis ilmu adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam semoga selalu tercurah buat Nabi junjungan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak beberapa hari lagi ke depan, lebih kurang 12 hari lagi, insyaallah kita akan berjumpa dengan bulan suci, bulan mulia, bulan yang menjadi penghulu di antara sekalian bulan, yakni bulan suci Ramadan. Saking mulia dan agungnya, sehingga pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan seluruh syaitan dibelenggu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Apabila bulan suci Ramadan datang, dibukakan seluruh pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu seluruh syaitan. Itu hanya terjadi ketika bulan suci Ramadan itu datang. Kalau kita ibaratkan bulan suci Ramadan adalah sebuah tamu yang agung, tentunya kita akan menyambut dengan sukacita. Bagi orang Arab, kalau menyambut kedatangan tamu yang mulia, itu kadang diucapkan kata marhaban, kadang juga diucapkan
kata ahlan wa sahlan. Kedua kata ini pada dasarnya memiliki makna menyambut tamu yang agung akan datang. Selamat datang. Tetapi kedua kata ini penggunaannya berbeda. Ahlan wa sahlan itu biasanya dipergunakan ketika menyambut kedatangan tamu yang jelas bentuk fisiknya, bisa diraba, bisa dilihat. Misalnya presiden datang ke Sumatera Barat, itu disambut kira-kira dengan ungkapan ahlan wa sahlan ya raisal bilad. Selamat datang wahai kepala negara. Tapi kata marhaban biasanya dipergunakan untuk menyambut kedatangan tamu yang fisiknya tidak jelas, bentuknya tidak jelas, tetapi disepakati keberadaannya. Misalnya hari, bulan, masa. Misalnya sekarang Bapak Ibu hari Selasa. Wujud hari Selasa itu kan tak tampak, tapi kita akan sepakat sekarang hari Selasa. Oleh karena itu disambut kedatangan tamu yang agung, tidak jelas bentuk fisiknya itu dengan marhaban. Itu sebabnya kalau kita lihat dari baliho-baliho yang tertulis menyambut kedatangan bulan suci Ramadan itu marhaban ya Ramadan. Jarang pula kita dengar ahlan wa sahlan ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata marhaban itu terambil dari akar kata rahbu yang berarti luas atau lapang. Dari kata itu nanti muncul kata rahbah. Rahbah itu sebuah tempat yang lapang dan luas untuk sebuah kendaraan. Kemudian kendaraan itu masuk ke dalam showroom besar itu, kemudian diservis di dalamnya. Setelah selesai diservis, kemudian melakukan perjalanan berikutnya. Jadi dalam kata marhaban itu dapat kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan momen waktu bagi umat Islam, di mana kita masuk di dalam momen waktu itu bagaikan showroom besar. Kemudian jiwa kita dibersihkan di dalamnya. Ini luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Selama 11 bulan kita melakukan perbuatan dosa, kemudian datang 1 bulan menghapusnya. Lalu 11 bulan tadi bersih kembali, hangus terbakar. Kalau begitu memakai baju Sarawak dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 3 hari minggu cuci. Kemudian pakaian kita tadi menjadi bersih karena dia dicuci. Jadi tidak salah ada ungkapan mengatakan bahwa bulan suci Ramadan adalah bengkel ruhani bagi umat Islam. Nabi SAW bersabda, sebagaimana kita baca dalam mukaddimah tadi, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada siang Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah,
dicuci seluruh dosa-dosanya yang telah lewat. Barang siapa yang menegakkan qiyam Ramadan, salat tarawih dan witir berjamaah di masjid dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, dicuci seluruh dosa-dosanya yang telah lewat. Barang siapa yang ikut berdiri menegakkan malam Lailatul Qadar 10 hari terakhir Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, dicuci seluruh dosa-dosanya yang telah lewat. Jadi dosa kita sabali bulanan lalu, itu amui sabalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin awak sendiri lupa je dosa awak selama 9 bulan. Ya kan? Sebab setiap manusia pernah melakukan perbuatan dosa. Tidak tahu manusia pada berdosa. Tidak ada manusia ini yang tidak hilaf. Tidak ada manusia ini yang tidak pernah lupa, salah. Karena sifat manusia itu adalah bagian dari kesalahan dan kekhilafan itu. Dosa matuawa, mencuri haram, telinga, mulut, tangan, kaki, pikiran, hati. Apa banyak dosa itu baik. Kalau kita buat dosa itu ini mungkin lama bunuh selama 9 bulan. Ya kan? Seandainya dosa itu seperti benjolan yang ada di kepala awak, baik bulu muka awak, ala wangkak-wangkak ini saja. Tapi dosa itu tidak berwujud sebagaimana bentuk materi. Kemudian kita puasa di bulan suci Ramadan, qiyam Ramadan, menegakkan 10 hari terakhir Ramadan, dosa-dosa kita yang telah lewat itu hangus terbakar semuanya. Nah, kemudian dalam catatan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata dzunub bahasa Arab itu dosa kecil. Dosa besar adalah Islam. Kalau dosa-dosa besar tidak bisa terhapus dengan berpuasa. Dosa-dosa besar itu terhapus apabila kita melakukan taubat. Taubat itu ada 3 rukun. Pertama, menyesal. Yang kedua, tidak mengerjakan. Yang ketiga, meninggalkan. Dosa ke orang tua, dosa syirik, dosa judi, dosa minum khamar, dosa sumpah palsu, banyak dosa itu baik. Dosa-dosa besar. Itu tidak bisa terhapus dengan puasa. Dosa korupsi. Dosa korupsi itu jauh lebih besar itu. Kalau dosa korupsi itu harus ditambah lagi. Dosa korupsi jauh lebih besar dari yang lain. Dosa korupsi itu sampai tobat. Rukun yang pertama menyesal, yang kedua meninggalkan, yang ketiga tidak mengulangi, yang keempat balian harta yang dikorupsi itu. Jadi kalau yang korupsi uang rakyat, dia harus membalikan baru dia bertobat. Tidak mungkin dia bertobat dulu dibiar ke raja. Untuk raja mesti dipakai itu bertobat yang kata itu tuh. Balian seluruhnya harta yang dikorupsi itu sampai yang miskin di harta itu baru jadi sebelum bertobat. Jadi dosa-dosa besar hanya bisa terhapus dengan taubat, tapi dosa-dosa kecil kita sudah hangus terbakar. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kata ghufira lahu dimulai dengan kata fi'il dulu. Sama qama itu fi'il. Jadi hasil itu harus dimulai dulu dari pekerjaan. Kalau berpuasa, kalau menegakkan qiyam Ramadan baru dapat hasilnya. Jangan sampai kita memahami bulan suci Ramadan itu nangkang barasia awak. Tapi membuat awak barasia itu Bapak Ibu karena kita beramal dalam bulan suci Ramadan itu. Misalnya orang di siang hari puasa, nyonya ikut puasa. Jadi di pasar-pasar kan, coba kita cari itu.
kelambu-kelambu atau tutui itu, orang posonya makan situ. Itu kan parkir merokok. Bulan Ramadan tiba kok, ya kan? Orang salat tarawih harus saji. Hanya kalau kau misalnya dua, ini diampuni dosanya. Karena hakikatnya bukan Ramadan yang mensucikan jiwanya, tapi yang mensucikan jiwanya adalah amal. Maka didahului amal dulu. Samanya dengan kamanya. Jadi kalau tidak tahu sama dan kamanya, dia tetap menjadi orang kotor. Karena pada dasarnya yang mensucikan jiwa ini adalah amal. Innal arda la tuqaddisu ahadan innama yuqaddisuhu amalu, kata Muaz bin Jabal. Tempat yang kau tinggal, bumi, waktu itu tidak bisa membuat kamu jadi suci. Karena yang mensucikanmu adalah amalmu. Kalau kita tinggal di samping saji, wah, dan semayang berbaik, ini suci wah. Tetap sekotornya, karena bukan standar ukurnya di samping saji itu membuat awak bisa bersih. Seseorang kalau lahir di samping Ka'bah, nggak beramal mensucikan? Tidak. Banyak orang tinggal di samping Ka'bah tapi tidak beribadahnya. Itu berbeda dengan orang mengunjungi Ka'bah kemudian dia beribadah. Aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram. Itu tidak sama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak semua juga orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, orang yang menegakkan qiyam Ramadan akan mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi tadi. Apalagi kalau dia tidak ikut berpuasa dan menegakkan qiyam Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, rubba sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyami illa sahih. Seringkali atau banyak kali umat ini melaksanakan ibadah puasa, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa, apapun dari ibadah puasanya, kecuali yang dapat al-ju', lapar. Dan seringkali warubba qa'imin laisa lahu min qiyami illa sahih. Alangkah banyak umat ini menegakkan qiyam Ramadan, salat tarawih dan witir berjamaah ke masjid, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari qiyamnya itu, kecuali hanya dapat asal keletihan. Coba bayangkan Bapak Ibu, berpuasa sebulan, tarawih sebulan, hasilnya turun. Hasilnya disampaikan di Nabi lapar cek, litak cek. Sebab berpuasa di siang Ramadan itu nak sehari dua hari, nak seminggu. Kita berpuasa sebulan. Lah berpuasa sebulan, lah salat tarawih sebulan, hasilnya ada sama sekali. Kalau kata orang Minang, minyak Nabi sabana lama, arang Nabi basi binasu, umpan Nabi ikan dadapi. Wa memanciang hari pani makaga alam bisi umpan tu dia iya. Wa pulang kosong saya. Jadi nak kita perhatian orang-orang puasa di siang tu baik. Ibu mencari lama layu malu sayu badan dapatan aku mengicik lah mulai malam be tu orang kamati bisuat hasil lah dulu kosong malam pong sesi. Ada orang seperti itu kata Nabi dalam hadis yang kata Imam Ahmad. Oleh karena itu, agar itu tidak bisa terjadi, tentu ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangan bulan suci. Persiapan itu yang dibahasakan dengan tarhib, dengan tarhib, bukan tarhib.
Kalau dengan hal menakut-nakuti artinya tarhib itu menakut-nakutin. Tapi kalau tarhib itu salah satu maknanya adalah persiapan yang kita lakukan untuk menyambut kedatangan bulan yang mulia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya menyampaikan 3 hal saja yang menjadi sesuatu hal yang penting terkait dengan persiapan ini. Pertama adalah persiapan fisik, jasmani, tubuh kasawa, ya kan? Bagaimana persiapan tubuh kasawa? Ibadah puasa membutuhkan kekuatan fisik. Kalau fisik kau sakit, jasmani kau sakit, tidak bisa gitu kusur. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Begitu. Siapa saja di antara kalian yang marid sakit atau dia melakukan perjalanan jauh, dia mengganti pada hari lain. Jadi kalau Bapak Ibu pernah sakit di bulan puasa, termasuk ibu-ibu yang pernah haid di bulan puasa, harusnya ganti sabali bulan. Kalau nak bentuk-bentuk hutangnya. Kalau ketiga Ramadan juga hutang boleh. Dibayar hutang itu kalau kita sakit atau dalam keadaan musafir pada hari lain. Itu sakit kan fisik, diberi keringanan agar dia tidak melaksanakan ibadah puasa pada siang. Nabi SAW pada bulan Rajab dan Sya'ban beliau sering melaksanakan ibadah puasa sunnah. Bagi awak namanya warni'ah, pemanasan. Sebab orang kalau tidak dibiasakan puasa sabalut, datang puasa sebulan. Cukup cari badan kita, layu langsung. Karena tidak menjadi sebuah kebiasaan sebelum cari puasa pertama, puasa kedua. Setelah sholat subuh itu pastinya dicari orang tapi tidur. Ya nah, subuh-subuh itu baik orang bilang dulu tuh, cari orang tapi tidur bantal lalu jago-jagonya sebelum. Abeko kita cari jagonya pagi itu lama-lama tubuhnya karena tidak ada persiapan sebelumnya warming up. Kalau Nabi membiasakan warming up puasa pada bulan Rajab dan Sya'ban, kemudian menjaga kesehatan dari segi makanan, kemudian Nabi SAW melakukan perjalanan fisik pada pagi hari dan sebagainya. Itu dalam rangka menjaga kesehatan fisik. Oleh karena itu kita jago warna apa itu beberapa hari ke depan. Nah tentu dia awak bisa puasa kini kita sakit dan dirawat di rumah sakit. Kadang-kadang kesehatan apa tentu siapa itu? Salah sehat begini, betul kadang-kadang mandangin saya yang tua, andi orang rezeki, ya kan? Kadang-kadang tentu saya kaki kepala saburan saya, ya kan? Penyakit apa saya namanya, hati pun sakit. Oleh karena itu persiapan fisik ini adalah pondasi utama ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Jadi tidak boleh fisik kita ini sakit. Itu satu. Dan kedua adalah persiapan rohani. Rohani kita ini baik, jiwa kita ini. Yang salamu sabali bulan ajo kita lalai. Hari demi hari itu kan ajo lalai ke musaji, lalai salat lima waktu, lalai baca Quran, lalai yang diwirid jamaah musaji, lalai berzikir, tabayang lewat dunia saja. Materi saja, PD saja, jabatan saja, politik saja. Istighfarlah kepada Allah. Kalau terkait hubungan vertikal dengan Allah, minta ampun, taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kemudian terkait dengan hubungan sesama manusia, hubungan horizontal ini Bapak Ibu, perlu kita selesaikan sebelum Ramadan tiba. Mengapa demikian? Karena ibadah bulan suci Ramadan tidak hanya ibadah yang hubungan antara hamba dengan Tuhan semata, tapi juga ibadah sosial.
Dikaitkan ibadah sosial Bapak Ibu. Maghrib perbukaan kan ibadah sosial. Salat tarawih beribadah ke masjid adalah ibadah sosial. Berbagi dengan tetangga adalah ibadah sosial. Kalau awak sama awak saja Bapak Ibu tidak selesai. Apa akan nyaman kita beribadah? Kita sama-sama beribadah ke masjid, sama menghadap ke arah kiblat. Ambo tanya ke Bapak Ibu. Lisa hati wa kira-kira sama-sama sujud menghadap Allah tu. Aduh nak salah moko kurang lama waktu kawan bagai kurang macakak bagai terjadi perdebatan macam-macam tu nak pasal perempuan dah. Kan perlu itu kita selesaikan itu. Antara suami dengan istri, ya nak. Kalau mau sabalik bulan pun mungkin istri kurang tak perhatian ke suami karena sibuk, suami tak perhatian istri karena sibuk. Kadang sama sibuk menyibukkan diri. Kan ada kini sama menyibukkan dirinya dan sibuk, sama sibukkan seorang dirinya tu. Sibuk nak tentu maka sibuk. Apalagi kalau kita punya PP, itu kan menyibukkan diri nak tentu saja. Wak mengecek kadang cari api, nama cari orang rumah wak ngecek, ya kan? Kadang salah kata suami ke istri kepada suami. Kurang pelayanan selama ini, kurang kerukunan selama ini, batangkah salah moko. Perlu kita rukunkan sebenarnya Ramadan ketiga. Kalau merasa Bapak Ibu tidak masalah suami atau istri kepada suami saling meminta maaf itu, walaupun dalilnya tak ada. Karena itu bukan ibadah mahdah. Kalau ibadah mahdah harus berdasar dalil itu. Al-aslu fi ibadah at-tawqif wal ijma'. Itu muamalah. Kalau muamalah boleh dulu sampai ada dalil mengharamkan. Al-aslu fi syai' al-ibah. Segala sesuatu boleh kecuali ada dalil mengharamkan. Dia dilahin dan minta maaf kalau tiba Ramadan, ya kan? Minta maaf. Orang tua kanak anak orang tua. Ada orang tua jangan apa cakap sebegini deh. Ada anak yang mengandung orang tua ke pengadilan ke Pak? Kan begitu saya lihat TV itu. Ya kan? Itu perlu diselesaikan. Kalau anak dirantau telepon orang tua nak masalah, kan kini ada video tu. Kalau ada momen waktu pulang, cari orang tua di kampung. Kalau meninggal orang tua, baik cari kuburannya. Kan tidak masalah ziarah kubur. Apa masalahnya ziarah kubur itu? Kalau sembah kuburan itu bisa saja kuburan itu. Tapi kita pergi ziarah kubur melihat makam orang tua kita yang mungkinlah hilang tu kuburan kaum. Kalau kita pergi ke kampung kuburan orang tua, apa mungkinlah lagu hilang Pak. Ndak awak jalan kuburan tu ndak awak barasian. Nabi saja belu ziarah ke makan baki di Madinah. Jadi ada dua dalil kalau salah. Pertama, Nabi memang melarang ziarah kubur dulu karena masih kental dengan kemusyrikan. Nah kemudian datang dari kamu, dulu saya pernah melarang kalian ziarah kubur, tapi kini ziarah. Barangkali akan mengingatkan engkau kepada kampung halaman. Tiba ziarah kubur di tanah kuburan orang tua, di doaan, kan itu kan salah satu bentuk dari wujud bakti ke orang tua. Kadang-kadang Pak 8 tahun kita nak jelek orang tua masih disimpan, ya kan? Dengan dalil haram, tak boleh gitu. Bila kita menjadinya ni, kalau tiba momen Ramadan Pak, kalau minta maaf sekali ketika idui, jadilah langsung. Ikut nak boleh. Kalau tradisi Jawa suka melanya Pak. Bersama-sama anak minta maaf ke orang tua, ya kan? So Ramadan ketiga. Apalagi antara sesama awak apa baik, saling bantu antu setiap hari. Kadang menurut awak mungkin ada singgung orang Pak, tapi orang tu tersinggung karena awak. Kecik awak ada tersinggung. Ya kan ada orang tu biasanya ceplas-ceplos ngecek, di mana ngecek, kan? Keluar sih mencuang ngecek.
menuri awak tersinggung. Udah tu tersinggung di awaknya tersinggung di awak. Namanya ya awak itu mak kode sawi dosa dan sengaja tidak sengaja. Itu dosa tidak sengaja namanya itu. Nggak sengaja tersinggung orang. Nah, itu disebut wa'fu wasfahu ketika Ramadan itu datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah tradisi di kampung boleh itu Bapak Ibu. Di apa sisi itu di kampung betul dulu ketika datang bulan puasa orang berdoa sama orang. Si A berdoa ke rumah si B ke si A ke C. Jadi mau perhatian, aku tak kayak orang dulu. Aku dasar hukumnya melakukan. Ternyata ketika salah saya berdoa itu Pak Ibunya sampai besok Ramadan ketimbul. Nah, kita mohon maaf lah yang batin. Kita doakan orang-orang yang telah mendahului kita. Setelah itu baru kita mau tuh. Adekku si A si B. Gue cari tradisi seperti itu tuh merekatkan hubungan bermasyarakat. Ya kan masalah itu. Ya kan? Bahkan antara sesama masyarakat kok bisa rapenya lagi. Awak kan penyakit yang paling banyak di masyarakat itu Pak Ibu. Awak merasa laki hati awak jauh. Awak jadi tetangga misalnya Pak Ibu. Mungkin sudah sekian lama jadi tetangga aku ada sapu-sapuan Pak. Kadang kita cari tetangga aku di perumahan-perumahan mewah tuh pagi terbuka pagar. Abeko pulang kita buka pagar itu saya nampak doa. Kalau bertahun-tahun kadang-kadang tinggal. Rampe dah satu, gotong royong dah timbul. Kalau tak kayak itu aku gitu itu di dunia apa ya? Tak kayak itu saya tahu. Itu kan bermasyarakat. Gotong royong tu majak bermasyarakat, rapi majak bermasyarakat. Ikut cuek siapa itu? Abeko tu tak bisa lihat sapu antara orang di tetangga. Apa cara kita berbagi tetangga dengan musuh? Baca kita berbagi pembukuan pelapisan. Awak di tetangga aja atau menamu. Awak mungkin rasanya Pak Ibu khawatir kau mantan kau diterima atau tidak awak rakyat orang berapa. Kalau awak biasa mantan kini besoknya balik ada mantan undi besok lain. Ya kan? Mantan kini pembukuan. Besoknya antara pembukuan ke waktu. Jadi Bapak Ibu cobalah, awak kalau maki itu Bapak Ibu akan pernah rugi. Ya nak, besok umpamanya besok ke poso beberapa hari ke depan tu. Cobalah dia tetangga pembukuan. Iko dia pembukuan, cik besok dia tetangga pembukuan. Carilah balasannya jauh lebih besar daripada dia. Tapi kalau anda pernah maki kurang-kurang tak maki lo ke bawah. Bermasyarakat kata itu Pak. Jadi kan itu merekatkan hubungan sosial kita bermasyarakat itu bulan puasa. Apalagi di musaji ada namanya takjil. Takjil pengurus musaji. Jadi supaya nak kacar salat maghrib masing-masing rumah dapat memberikan takjil untuk musaji. Buka bersama situ. Kan kadang tuh kaca Nabi siapa dia orang babuku tu maka dia sama berpuasa sebagaimana orang berpuasa itu. Ini posisi gini tu, wakil pembukuan. Saya lihat dia tu misalnya, ya nak, antu cik lapik misalnya. Itu semua wak berpuasa di dunia itu. Waktu kadang puasa, kadang pahala di sisi Allah. Itu kan ibadah sosial semuanya itu. Jadi tidak hanya ibadah puasa itu hubungan hamba dengan Allah. Vertikal kita maksud hubungan sosialnya malah lebih banyak terbuka Bapak Ibu. Orang membangun bulan puasa kok Bapak Ibu bergeraknya ekonomi. Itu di Jakarta Tanah Abang itu bergeraknya ekonomi di bulan puasa Pak. Jadi saya mengakhiri seluruh perekonomian orang itu berkah Ramadan kan di situ kan sosial Pak. Jadi itu adalah persiapan kita dari segi rohani. Tapi
Itu tidak masalah Bapak Ibu, kalau kita saling bermaaf-maafan satu sama lain. Ya kurang mungkin minta maaf itu langsung gitu, tak melalui WA secik atau di Facebook gitu. Bapak Ibu, Ramadan ganti datang, mohon maaf lahir batin. Itu secik. Jadi dimaukan orang tindak kan? Pokok status lebih cik. Nya kada pe buat salah kurang tu Pak Ibu atamin tu buat minta maaf. Aku dia salah mau atas sapu Pak. Ya kan? Apalagi waktu musaji Bapak. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat menghadap ke jamaah tu Pak? Apakah Nabi diam saja? Coba cari dari segi konteks hadis. Hubungkan hadis dengan hadis lain. Nabi mencari ke jamaah tu Pak, tak niang-niang tu Pak. Di absen di Rasulullah mana siang berapa hari dia sakit. Ada beberapa orang tak salat subuh, Nabi menghadap, apa kalian tidak salat subuh sama kami di masjid? Nah, wak membalik ke jamaah apa yang sebanyaknya. Padahal Rasulullah itu mengabsen jamaah tu. Jadi Rasulullah tu menyatukan antara hati kaum haji dan ansar di masjid. Kalau kadang-kadang Pak Ibu, Assalamualaikum, menyampun tak mengadap pulang, menyampun tak pulang, begitu saja Pak. Begitukah yang dimaksud oleh Rasul di masjid itu tuh? Ya. Jadi kental sekali ibadah sosial kita di bulan suci Ramadan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga, yang harus kita persiapkan untuk menghadapi bulan suci itu adalah persiapan secara ilmu, persiapan ilmi, keilmuan. Kamana kita di bulan puasa, apa ilmu yang kita punya supaya puasa kita diterima oleh Allah? Apa buku-buku yang baru kita baca? Apakah sunat-sunat? Apa sudah amalan-amalan sunat di bulan suci Ramadan? Itu akan memotivasi awak dengan pengetahuan ilmu itu, sehingga awak konsisten beribadah di bulan suci itu. Sebab orang banyak datang tu kamang nasi di bulan puasa itu, sehingga kamang nasi cari apa itu? Datang tu yang terajun, datangnya ledok. Lalu duduk-duduk di lapau, otak-otak, bikin sarung cek, gitu kan? Ya kan? Kalau kita lihat bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika datang bulan suci Ramadan mengkhatam Quran, mengapa bisa 60 kali? Mengapa Siti Aisyah bisa mengkhatam Quran selama 15 kali? Kalau kita setidaknya bisa mengkhatam Quran sekali. Sekali itu kan sederhana saja. Baca saya dalam sehari itu sejuz. Karena Al-Quran 30 juz, Ramadan 30 hari, targetnya satu hari adalah 1 juz. 1 juz adalah 10 lembar. Setelah sholat subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar. Itu 10 lembar tuh. Tapi komitmen, saya yakin dan percaya tidak ada di antara kita yang tidak bisa mengkhatam Al-Quran. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, istiqamah. Ini kadang-kadang dan istiqamah aku pertama sih, pertama itu bantu orang luar biasa tuh. Kamu kadang-kadang mungkin salah saya kurang beracun. Bego dah tiba 10 pertengahan, tiba ke ujung, lama-lama iman ini. Alamak dia baca Quran dan dunia terpikir lagi. Ya kan? Itu yang banyak kita lihat di tengah masyarakat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segera itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan di tahun ini, dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.